Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang analisis regresi sederhana, mata kuliah statistika. Kami dari kelompok 7, April Umar Syarif dan Irma Agustin Dwi Alvina. Pengertian. Analisis regresi sederhana yaitu hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel dependen yaitu Y. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan. Pada regresi sederhana, biasanya data yang digunakan memiliki skala interval atau rasio. Adapun rumus analisis regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ini adalah variabel dependen atau variabel terikat, sedangkan A konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0. Sedangkan B koefisien regresi atau pengaruh positif ataupun negatif. Yang terakhir yakni variabel independen atau variabel bebas. Adapun besarnya konstanta A dan B dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut. A sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikali sigma XI YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Sedangkan B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat. Di sini ada contoh studi kasus. Soal pertama, suatu data penelitian tentang berat badan 10 mahasiswa yang diprediksi dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Bagaimana menganalisis kasus ini? Penyelesaiannya ada dua, yaitu menggunakan manual dan yang kedua menggunakan SPSS, yaitu software. Yang pertama ada tujuan, apakah konsumsi jumlah kalori atau hari mempengaruhi berat badan mahasiswa. Variabel yang kedua, variabel X, variabel bebas, jumlah kalori per hari. Y, variabel tak bebas sama dengan berat badan. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Di sini ada 10 data nama mahasiswa dengan kalori per hari atau X dan berat badan atau Y. Selanjutnya, adapun menghitung data yang sudah ada di tabel tadi, yaitu X dikuadratkan dan Y juga dikuadratkan. Selanjutnya, X dan Y dikalikan, nanti hasilnya seperti pada tabel berikut. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus yang telah diberikan, yaitu B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat sama dengan N adalah 10. Sigma XI YI
279.294 dikurangi sigma XI 4141 sigma YI 643 dibagi N-nya 10 dikali sigma XI kuadrat 1802235 dikurangi sigma XI kuadrat yaitu 4141 kuadrat sama dengan 130.227 dibagi 87449 sama dengan 0,14892 yang dibulatkan menjadi 0,149. Sedangkan di sini menghitung konstanta A ditentukan menggunakan rumus bagi berikut. A sama dengan sigma YI 643 sigma XI kuadrat 1802235 dikurangi sigma XI 4141 dikali sigma XI YI 279294 dibagi N 10 sigma XI kuadrat 1802235 sigma XI kuadrat 4141 dikuadratkan sama dengan 220651 dibagi 87449 sama dengan hasilnya 2608. Di sini ada model persamaan garis regresi, yaitu yang tadi sudah diketahui, Y-nya sama dengan 2608 tambah 0,149. Tadi yang sudah dihitung hasilnya 2,608 dan 0,149 X. Koefisien korelasi atau R. R seperti rumus di atas yang dihitung yang hasilnya menjadi 0,95. Di sini hasilnya, nilai ini memberi arti bahwa hubungan variabel bebas X dengan variabel terikat Y adalah sangat kuat. Presentasinya 95%. Jadi berat badan memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori per hari. Melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respons, yaitu koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Dari contoh kasus di atas, maka koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,90. Nilai ini berarti bahwa 90% variabel bebas X dapat menerangkan atau menjelaskan variabel tak bebas Y 10% dijalankan oleh variabel lainnya. Jadi yang 0,95 tadi dikuadratkan hasilnya 0,90. Selanjutnya ada uji signifikansi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Hipotesis yang diasumsikan. H0-nya di sini variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. H1-nya ini variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Tingkat signifikannya alfa 5%. Nilai T hitungnya ini sama dengan T hitung R akar dari N dikurangi 2 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Di sini N-nya 10 ya tadi.
Dan hasilnya sebagai berikut 8,497. Menentukan daerah penolakan hak 0. Di sini ada T hitung, T tab, di sini ada T hitung yang lebih dari T tab, itu 8.497 lebih besar dari 2.306. Di sini ada uji signifikansi menggunakan uji T dan menemukan taraf signifikan, yaitu derajat kebebasan df n kurangi k. N-nya tadi 10 dan K-nya 2 sama dengan 8. Dengan menggunakan tabel uji, T untuk taraf signifikan alfa sama dengan 5%, sama dengan 0,05, dan DF sama dengan 8. Maka diperoleh nilai T pada tabel yaitu T tab 2306. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tab, T hitung lebih besar dari T tab yaitu 8.497 lebih besar 2.306 berada di daerah penolakan H0, maka keputusan adalah tolak H0. Sedangkan kesimpulannya yaitu nilai T hitung lebih besar dari T tab sehingga dinyatakan bahwa ada pengaruh nyata signifikan variabel prediktor X terhadap variabel respon Y dengan taraf signifikansi 5%. Di sini ada penyelesaian SPSS yang menggunakan software atau komputer yang nanti tabel datanya data dari 10 mahasiswa tadi dan jumlah kalori dan berat badannya diisi dan dihitung di aplikasi ini. Dan hasilnya seperti ini. Hasil dari konstannya 2608, kalorinya 149. Hasil penyelesaian dari manual dan SPSS atau aplikasi software ini sama, hasilnya sama, dan kesimpulannya juga sama. Yang hasil interpretasinya yaitu rata-rata berat badan mahasiswa adalah sebesar 2.608 dipengaruhi oleh konsumsi jumlah kalori. Jadi berat badan akan dipengaruhi oleh jumlah kalori per hari. Setiap penambahan konsumsi kalori per hari maka akan meningkatkan berat badan yang yaitu sebesar 0,149. Ini hasil dari SPSS atau software. Studi kasus yang kedua ini sebuah penelitian terhadap pohon mahoni di mana akan diteliti apakah ada hubungan antara tinggi pohon dengan diameter batang pohon. Dengan artian apakah ada pengaruh diameter batang pohon terhadap tinggi pohon tersebut. Dalam kasus ini akan menggunakan dua penyelesaian, yakni penyelesaian manual dengan penyelesaian SPSS. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah membentuk persamaan regresi, yaitu Y absen sama dengan A plus BX. Nah, selanjutnya adalah menentukan konstanta A dan koefisien B. Kita ikuti langkah sebagai berikut. Di sini terdapat 8 data. Di sini terdapat 8 data, yakni tinggi pohon kita asumsikan dengan Y, kemudian diameter batang kita asumsikan dengan X. X kuadrat ini yakni 8 kali 8 sama dengan 64.
9 kali 9 yakni 81. Kemudian begitu pula dengan Y kuadrat, yakni dari hasil tinggi pohon 35 kali 35 menjadi 1125. Kemudian Y nya ini berasal dari Y tinggi pohon kali diameter batang atau Y kali X, sehingga mendapatkan data sebagai berikut. Oke. Menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Ini apa yang telah dibacakan oleh Mbak Irma tadi sama halnya dengan yang ini. Sehingga konstanta A mendapatkan nilai min 1,3147. Kemudian koefisien B mendapatkan nilai 4,5413. Nah, persamaan regresi diperoleh yakni Y absen sama dengan min 1,3147 plus 4,5413 X, di mana Y absen sama dengan tinggi pohon mahoni yang diprediksi, kemudian X sama dengan diameter batang pohon mahoni. Interpretasi dari koefisien regresi, nilai A sama dengan min 1,3147, artinya tidak ada diameter batang pohon, maka tidak ada tinggi pohon. Hal ini karena tidak ada tinggi yang bernilai negatif sehingga dianggap 0. Kemudian nilai B sama dengan 4,5413, artinya jika terjadi peningkatan diameter batang pohon, maka akan terjadi peningkatan tinggi pohon mahoni sebesar 4,5413 satuan. Nah, koefisien determinan R2. R2-nya ini sama dengan 0,886, bernilai positif dan kuat. Hal ini didapatkan dari hasil hitungan sebagai berikut tersebut, sehingga R-nya mendapatkan nilai 0,886. Artinya terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antara tinggi pohon mahoni dengan diameter batang pohon mahoni. Semakin besar diameter batang mahoni, maka semakin tinggi batang pohon mahoni, sehingga R kuadrat sama dengan 0,886 2 sama dengan 0,785. Artinya sekitar 78,5% variasi dari variabel diameter batang pohon mahoni dapat menjelaskan variabel dari variabel tinggi pohon mahoni. Dan ini terhitung cukup tinggi. Standar error estimate persamaan regresi. Standar estimate didapat nilai 6,6364. Dari perhitungan tersebut didapat nilai 6,6364. Jadi besaran standar error estimate persamaan regresi adalah 6,6364. Hal ini menunjukkan penyimpangan data-data terhadap garis regresi, atau bagaimana penyimpangan data yang menyebar di sekitar garis regresi. Buka warna tutup kurung atau cukup kecil. Nah, pengujian koefisien regresi. Hipotesis uji HO dari B sama dengan 0, HO dari B tidak sama dengan 0. Tarif signifikasi, pilih nilai signifikasi A sama dengan 5%. Daerah krisis, dengan nilai A sama dengan 5% dan derajat bebas N-2 sama dengan 8-2 sama dengan 6, maka diperoleh nilai T tabel pada 5% per 2 sama dengan 2,5%, yaitu 2,447. Statistik uji. T hitung mendapatkan nilai 4,6805 dengan keputusan nilai T hitung sama dengan 4,6805 lebih dari T tabel, yakni T tabelnya 2,447, sehingga HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, dengan tingkat signifikasi 5% cukup menjelaskan bahwa ada pengaruh diameter batang pohon mahoni terhadap tinggi pohon mahoni. Kemudian penyelesaian SPS. Dari data tersebut, data tadi dari tabel tadi dimasukkan ke dalam software ini, maka hasilnya akan sama dengan penyelesaian manual. Hasilnya sama. Sehingga interpretasi hasil analisis
Rata-rata tinggi pohon mahoni adalah sebesar min 1315 dipengaruhi oleh diameter batang atau 0. Setiap penambahan diameter batang maka akan meningkatkan tinggi pohon mahoni sebesar 4541. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kesalahan kata atau suara-suara yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa mas yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.